ma aradat himmatu salikin antang kifa indama kusyifa laha illa wanadat hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat dawahirul mukawwanati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatum fala takfur. Tiada berkehendak semangat seorang soleh yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh hakikat, bukan itu tujuan, dan teruslah berjalan ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Tekad seorang salik atau peniti jalan menuju Allah tidak akan berhenti setelah mendapat makrifat, rahasia dan cahaya-cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa makrifat, ahwal dan makom yang telah diraihnya merupakan tujuan utama dan akhir dari perjalanannya. Bisikan-bisikan hakikat ilahi akan menyeru hatinya agar tidak berhenti sampai di situ, karena apa yang kau cari ada di depanmu. Apa yang dicari dan diinginkan seorang salik adalah sampai kepada Tuhannya, bukan sampai kepada sesuatu selainnya. Di saat dunia telah menebar pesonanya, dia begitu gemerlapan dan begitu menyilaukan. Ada banyak kesenangan, ada banyak keindahan, tapi bagi seorang salik, dia akan mendengar seruan dunia yang tak didengar oleh manusia. Dunia berkata, dunia menyeru, kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan kau tertipu oleh kami dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami sehingga kau akan terhalang dari Allah, karena sikap semacam ini sama saja dengan kufur terhadap Tuhan pemberi nikmat, sehingga kita tidak akan pernah mensyukurinya. Syukur atas nikmat Allah diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hasan At-Tustari berkata, di dalam menuju kepada Allah jangan menoleh kepada yang lain. Jadi artinya kita harus memantapkan niat kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pergunakan selalu zikir kepada Allah. Jadi kita selalu menggunakan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itu sebagai benteng pertahananmu, kata Abu Hasan At-Tustari. Sebab segala sesuatu selain Allah akan menghambat perjalananmu. Makanya di sini kita harus menguatkan tekad, menguatkan niat kita ketika kita menjalani zikir. Karena kalau tujuannya selain Allah, itu akan menghambat pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, ketika keinginan kita sudah terwujud, maka selesailah sudah atau purnalah sudah kita menjalani zikir, sehingga kita tidak butuh zikir lagi. Dan begitu pula sebaliknya, ketika keinginan kita tidak pernah tercapai, maka putus asalah kita, dan akhirnya kita tidak akan menjalankan lagi wirid, kita tidak akan lagi menjalankan zikir, karena tujuan kita tidak pernah tercapai. Oleh karena itu, dalam berzikir, mari kita niatkan dengan ketulusan, dengan hati yang bersih, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena ketika kita sakit kemudian segera disembuhkan, tapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niat kita selain daripadanya, selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka niat-niat kita yang selain itu akan menutupi hati kita, menghambat perjalanan kita untuk menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala.